dari setiap partai-partai politik itu, mereka pasti menginginkan pemilu ini bisa berjalan dengan baik, bisa berjalan dengan damai. Bukan menyuruh relawan-relawannya itu untuk menunjukkan tindakan, sikap soal siapa yang kuat, soal siapa yang menguasai satu daerah apa. Tidak mungkin, dan itu mustahil. Senang sekali sahabat Ruang Isu, kita kembali berjumpa di kesempatan video kali ini. Assalamualaikum, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Ketika kita menyambut situasi pemilu 2024 ini, ada banyak kejadian-kejadian yang aneh dan juga di luar dugaan kita sahabat Ruang Isu. Terkhusus sorotan mengenai safari politik yang dilakukan oleh Kaisang Pangarep di Pati kemarin. Ada satu kejadian yang sangat menghebohkan sekali dan juga kita bertanya-tanya kok bisa terjadi seperti itu ya. Oleh karena itu saya ingin kita menyimak dulu salah satu video berikut ini. Oke, sabar ya. Saya akan tunjukkan videonya. Ini dia. Wih, luar biasa ya. Indonesia, PSI, Kaisang Pangarep meminta sukarelawan yang hadir pada acara silaturahmi di Pati, Jateng pada Minggu 17 Desember 2023 untuk selalu menjaga kondusivitas dan tidak tersulut karena emosi itu saat hanya oknum, walaupun mereka membawa lambang partai di situ ya. Itu lambang partai PDIP kalau tidak salah. Selalu jaga kondusivitas. Harus selalu kondusif. Jangan terpancing emosi dengan apa yang di luar, kata Kaisang sebagaimana dilansir Antara. Pernyataannya itu merujuk pada aksi provokasi oleh gerombolan pengendara motor yang membawa bendera PDI Perjuangan saat acara silaturahmi berlangsung. Iya. Dalam video yang direkam oleh salah satu anggota PSI yang menyaksikan kejadian, gerombolan pengendara motor tersebut gaya-gayanya kayak preman aja. bahkan masuk ke halaman tempat acara silaturahmi. Kayak mau tawuran di mana gitu ya, sahabat Ruang Isu ya. Berbagai komunitas untuk tetap santai dan tidak gelir-gelir motor seperti yang dilakukan gerombolan oknum tersebut. Kaisang menceritakan bahwa kejadian menggeber knalpot oleh gerombolan motor terjadi saat dirinya tengah makan sebelum memberikan sambutan pada acara silaturahmi tersebut. Iya. Tadi saya makan di sana itu, saya kira itu tadi komunitas 2 tak. Oh, lagi pamer motor. Oh, ternyata partai sebelah. Pikirnya mereka mau pamer-pamer motor ya. Ia melanjutkan, nggak apa-apa. Akan tetapi, kalau buat saya kalau mereka tadi, kan ada di jalan raya. Ya, nggak apa-apa, mungkin kalau di jalan raya, kan ingin menyapa kami. Iya. Akan tetapi, tadi sampai ada yang masuk, benar. Tadi ada yang sampai, ada satu yang masuk. Oh, berani Kaisang sekali. menganggap kejadian itu bukan satu Demi masalah, apa coba? melainkan tidak baik secara etika. Alih-alih merasa takut, Ya, Kaisang betul ya. justru Tidak menyemangati etik sukarelawan sama untuk sekali ya. semangat untuk memenangkan pilihan hati masing-masing relawan. Silaturahmi Kaisang ke Pati merupakan bagian dari rangkaian safari politik mulai 16 hingga 20 Desember 2023 guna mendengarkan aspirasi dari masyarakat. Sejak menjabat sebagai Ketua Umum PSI, Kaisang gencar melakukan safari politik ke sejumlah daerah di tanah air. Sebelum ke Jateng, Kaisang juga melakukan safari politik ke Medan, Kupang di Nusa Tenggara Timur, Manado di Sulawesi Utara, Bandung di Jawa Barat, dan beberapa daerah lain di Jawa dan Jakarta. Cukup ya. Iya, jadi untuk apa coba melakukan tindakan-tindakan seperti itu? Justru malah mencoreng nama partai PDIP sendiri kalau melakukan sikap seperti itu terhadap partai PSI. Ya, apalagi partai PDIP adalah partai yang sudah sangat besar dan juga menguasai parlemen ya. Ya, itu hal yang sangat merugikan PDIP sendiri dan juga justru itu menjadi salah satu kesempatan untuk bagaimana PSI akan begitu sangat tinggi elektabilitasnya nanti dan pendukung-pendukung atau simpatisan-simpatisan yang belum tertarik dengan partai-partai yang lain akan lari memilih dan mendukung dan memberikan haknya itu kepada partai PSI ya. Jadi perlu dipikirkan secara matang dan juga melakukan tindakan-tindakan seperti itu adalah justru merugikan dan juga sangat mengganggu sekali ya. Dan saya bersyukur sekali dengan sikap yang ditunjukkan oleh Kaisang menenangkan keadaan di dalam situasi itu ya. Coba kalau misalkan
relawan-relawan terprovokasi dengan sikap yang ditunjukkan oleh beberapa gerombolan motor itu. Mereka menggas-gas motor di situ, waduh, pasti akan sangat berbahaya ya keadaannya gitu. Dan juga menggas-gas motor di tengah-tengah keadaan orang sedang memberikan pidato atau dalam keadaan pertemuan seperti itu, ya biar apa coba ya, aku nggak ngerti sama sekali gitu loh ya. Kita sebagai masyarakat jangan terpancing dengan sikap seperti itu, cara seperti itu, karena itu justru merusak realitas dari keadaan pemilu yang saat ini. Seharusnya kita menyikapinya itu dengan senang dan juga bergembira, bukan untuk kesempatan kita melakukan siapa yang hebat, siapa yang kuat, siapa yang punya hak untuk menguasai apa, wilayah apa. Itu tidak penting sama sekali. Namanya juga keadaan pemilu, namanya juga hak di dalam demokrasi, namanya juga politik. Jadi setiap partai-partai politik itu mereka berkunjung ke wilayah mana aja, mereka pergi ke daerah mana aja, itu seharusnya demikian dilakukan. Lalu karena kita mau menjaga satu daerah yang dikuasai oleh satu partai politik dengan cara untuk melakukan tindakan yang merugikan, dan juga tanpa sadar tindakan yang kita lakukan itu untuk mencoreng nama baik dari partai. Dan saya yakin 1000% sahabat Ruang Isu, dari setiap partai-partai politik itu mereka pasti menginginkan pemilu ini bisa berjalan dengan baik, bisa berjalan dengan damai. Bukan menyuruh relawan-relawannya itu untuk menunjukkan tindakan, sikap soal siapa yang kuat, soal siapa yang menguasai satu daerah apa. Tidak mungkin, dan itu mustahil dilakukan gitu loh. Makanya saya memastikan bahwa ini hanya gerombolan, ini hanya oknum. Mereka tidak mencerminkan atas nama partai PDIP, mereka tidak mencerminkan atas nama partai apapun yang lainnya. Oleh karena itu, saya secara sikap tidak mengatakan bahwa PDIP sudah merasa rugi dan sebagainya. Tidak akan rugi karena ini hanya sikap oknum. Ya. Dan juga ini tidak membawa atas nama partai gitu ya. Nah, oleh karena itu, sahabat Ruang Isu, jangan kita merusak jalannya pemilu kita dengan sikap-sikap seperti seorang preman. Dan saya memastikan dan percaya pihak kepolisian akan berdiri dengan tegak dan netral untuk menjaga keamanan di dalam situasi saat ini, untuk jalannya demokrasi kita, dan juga situasi kita menyambut pemilu 2024 ini akan berjalan dengan baik, akan berjalan dengan aman. Mari kita mengontrol diri kita. Jangan kita mendukung partai apa lalu kita membuat sikap-sikap untuk menjatuhkan partai-partai yang lain. Jangan karena kita mendapat kepentingan di dalam satu partai lalu kita menjatuhkan partai-partai yang lain. Ya, biarkanlah keadaan pemilu ini berjalan sebagaimana mestinya. Toh juga rakyat yang akan memilih. Ya, ketertarikan setiap orang untuk memberikan hak pilih kepada setiap partai-partai yang ada dan setiap calon-calon pemimpin yang ada, itu soal hak masing-masing orang. Ya, mari kita berpikir lebih matang dan menyikapi secara bijaksana supaya jangan dengan emosi kita merusak keadaan, jangan dengan emosi kita merusak situasi.
Saya pikir kita sudah menjadi masyarakat yang dewasa ya. Saya kira itu saja dalam kesempatan video kali ini. Terima kasih semua sahabat Ruang Isu sudah menonton video ini sampai selesai. Saya pamit undur diri. Salam NKRI.